Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian dengan NIM 23231036 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Tujuan saya membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi mata kuliah pengantar coding dengan dosen pengampu Bapak H.D. Afriansah, SPD, MPD. Saya dari kelompok 4 dan akan mempresentasikan tentang struktur flow control algoritma meliputi sekuensial, percabangan, dan perulangan. Pengertian struktur dan alur kontrol program. Struktur kontrol di dalam bahasa pemrograman adalah perintah dengan bentuk struktur tertentu yang digunakan untuk mengatur atau mengontrol jalannya program. Struktur kontrol keputusan digunakan untuk memutuskan kode program mana yang akan dikerjakan berdasarkan suatu kondisi. Ini adalah gambar dari struktur dan alur kontrol program. Gambar sekuensial, percabangan, dan perulangan. Yang kedua, struktur dan alur kontrol sekuensial. Sekuensial merupakan struktur penulisan program yang terurut dan sistematis, di mana semua proses yang dijalankan saling berkaitan antar baris demi baris. Contohnya, ingin menghitung luas sebuah persegi, maka dibuat sebuah kode sebagai berikut. Dari source kode sebelumnya dapat dilihat bahwa baris 1 melakukan import library studio untuk input dan output. Baris ketiga yaitu untuk fungsi main dari program. Baris kelima mendeklarasikan variabel luas, panjang, dan lebar yang bertipe data integer. Baris ke-7 dan ke-8 yaitu melakukan input nilai panjang ke dalam variabel panjang. Baris 9-10 yaitu melakukan input nilai lebar ke dalam variabel lebar. Baris ke-12, perhitungan luas di mana variabel panjang dikali nilai variabel lebar dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam variabel luas. Barisan 14 yaitu untuk menampilkan nilai dari variabel luas. Struktur dan alur kontrol percabangan. Struktur kontrol percabangan adalah kondisi di mana programmer memilih beberapa kemungkinan solusi yang harus dilakukan. Pemilihan kondisi harus dilakukan jika kondisi yang dihadapi menghasilkan nilai benar. Dengan menggunakan struktur kontrol percabangan, maka program dapat bertingkah laku secara lebih fleksibel. 1. Struktur kontrol percabangan sederhana merupakan perintah yang memungkinkan pemilihan atas perintah yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi tertentu. Contohnya yaitu 5 lebih besar daripada 3 bernilai benar true, 6 lebih kecil daripada 2 bernilai salah false, 5 tambah 4 lebih kecil sama dengan 3 kali 3 bernilai benar true, 6 atau 7 lebih besar daripada 12/7 bernilai benar atau true. Beberapa bentuk struktur kontrol percabangan sederhana yaitu sebagai berikut. A. Pola if. Pada pola if sederhana, pemeriksaan kondisi akan berakhir jika ternyata kondisi yang diperiksa salah. Perintah ini tidak akan mengerjakan apa-apa dan berlanjut ke baris perintah berikutnya. Pada kasus-kasus tertentu, pola ini sangat berguna. Ini adalah contoh programnya, menghitung nilai diskon menggunakan if. Yang B, bentuk if-else. Bentuk if-else pasti akan mengerjakan salah satu bagian dari perintah if atau else. Baru kemudian dilanjutkan ke baris perintah berikutnya. Sintak if kondisi lebih kecil dari statement jika benar besar, else statement jika salah. Bentuk if-else juga bisa dibuat menggunakan ternary operator, yaitu operator yang menggunakan 3 operan. Perintah ternary operator harus ditulis dalam satu baris. Sintak umumnya adalah kondisi, statement, dan statement jika salah.
C. Bentuk if else dengan blok. Cara mengelompokkan perintah yang akan dijalankan jika suatu kondisi tertentu dipenuhi adalah dengan menggunakan tanda kurung kurawal buka dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Yang kedua yaitu struktur kontrol percabangan kompleks. Percabangan di mana kondisi pemilihan tidak hanya satu tetapi bisa terdiri atas banyak alternatif. Perintah-perintah yang dikerjakan juga bisa lebih dari satu. Dengan menggunakan if bertingkat, maka eksekusi perintah menjadi lebih baik dan efisien. Waktu eksekusi pun lebih cepat. Struktur kontrol dengan perintah switch digunakan sebagai alternatif pengganti dari sintaks if, else secara sederhana di mana alternatif pilihan bisa lebih dari satu. Namun switch tidak bisa digunakan untuk pilihan yang mengandung kondisi tertentu. Dengan perintah in program percabangan akan semakin mudah dibuat dan dipelajari. Selanjutnya yaitu struktur dan alur kontrol perulangan. Struktur kontrol perulangan digunakan untuk mengulangi satu atau lebih algoritma atau perintah tertentu yang dikehendaki programmer. Guna menyelesaikan masalah tertentu, hal ini mengakibatkan suatu program akan lebih singkat karena perintah yang sama tidak perlu diulang. 1. Karakteristik struktur kontrol perulangan. Mengerjakan hal yang sama berulang-ulang, ada kondisi awal dan kondisi akhir. Jumlah perulangan dapat ditetapkan atau dapat juga sesuai kondisi. Dua, jenis-jenis struktur kontrol perulangan pada bahasa C. Pada bahasa pemrograman C dikenal 3 macam jenis perulangan, yaitu 1. Struktur while, 2. Struktur do while, dan 3. Struktur for. 3. Perintah break dan continue. Pada saat program melakukan perulangan, kadang-kadang diperlukan kondisi tertentu untuk menghentikan perulangan atau bahkan melewati suatu perulangan tertentu dan kemudian melanjutkan ke perulangan berikutnya. Untuk dapat menghentikan atau melewati suatu perulangan tertentu dibutuhkan perintah-perintah khusus, yaitu perintah break dan continue. A. Perintah break. Perintah ini digunakan untuk menghentikan proses perulangan yang sedang terjadi. B. Biasanya disebabkan oleh suatu tertentu yang diimplementasikan menggunakan perintah if. 4. Struktur kontrol perulangan kompleks. Struktur perulangan kompleks adalah bentuk perulangan di mana di dalam suatu perulangan terdapat perulangan lain sehingga terjadi perulangan bertingkat yang mengakibatkan waktu proses semakin lama. Yang kelima, perintah continue. Perintah continue menyebabkan proses perulangan kembali ke awal mula dengan mengabaikan statement-statement berikutnya. Setelah continue, biasanya di perintah continue juga diimplementasikan menggunakan perintah if. Contohnya itu bilangan genap 4-20. Baiklah, sampai di sini video presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.